Puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di sini. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada saat hari ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamanya
kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena hanya dekat lebih lagi dengan Tuhan, kita akan merasa aman. Hati kita akan merasa tenang. Terima kasih Tuhan. Saat bertata di atas pujian.
Kudus bekerja dengan kuat di antara kami Tuhan. Walaupun kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi jamaah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mari buat hati kami untuk mempersiapkan hati kami sebagai tanah liat yang subur yang siap ditanam benih firman Tuhan. Firman Tuhan itu bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami lakukan dalam hidup kami, dan hidup kami pun menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Pakai kami semuanya untuk setelah ini kami akan menjadi saluran berkat buat kerajaan. Oleh karena itu kami menyiapkan hati kami dan kami perkatakan bahwa kami hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ibu semuanya yang ada di rumah, walaupun kita ibadah online ya pada siang hari ini di gereja kita, tidak boleh mengurangi sukacita kita, tidak boleh kepada Tuhan, dan yang lebih luar biasa tidak boleh mengurangi berkat nanti yang akan kita terima. Karena sebenarnya sama, cuma tempatnya saja. Kalau kita di gereja kita kumpul rame-rame, tapi kalau di rumah kita mungkin dengan keluarga. Karena memang kita menaati anjuran pemerintah untuk semuanya tetap ada di rumah pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya hari ini akan berbicara mengenai merubah hati. Bagaimana kita bisa merubah hati? Bapak Ibu, kita buka lebih dulu kebenaran firman Tuhannya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu, mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Katakan amin lebih dulu dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita supaya kita mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu di mana? Di plafon? Bukan. Di langit? Bukan. Perkara yang di atas itu berbicara masalah perkara-perkara mengenai kerajaan Allah. Jadi bukan perkara yang di bumi. Ini firman Tuhan ini menekankan seperti ini. Nah, ada satu kata penting di ayat yang pertama. Yaitu kata yang pertama ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Nah ini, kata ini begitu penting. Bapak Ibu, saya mesti perlu tegaskan sekali lagi buat Bapak Ibu di rumah yang saat ini menyaksikan program ibadah gereja kita, gereja H2O begitu ya. Nah, bahwa orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada masa nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, nanti mereka akan dibangkitkan. Dibangkitkan itu artinya bukan rohnya saja yang dibangkitkan, tetapi setelah dibangkitkan oleh Tuhan, dia akan menerima tubuh baru yang disebut tubuh kemuliaan. Kita kenalnya dengan tubuh kemuliaan. Bagaimana tubuh kemuliaan itu? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Tubuh kemuliaan yang nanti akan diberikan kepada kita itu adalah tubuh yang tidak akan pernah mengalami duka cita, tidak pernah mengalami kesedihan, tidak akan pernah mengalami sakit. Mengapa? Karena nanti kehidupan kita dengan menggunakan tubuh kemuliaan ini akan berlangsung selamanya. Beda dengan tubuh kita sekarang. Tubuh kita sekarang ini tubuh yang kita miliki sekarang ini kan lemah ya. Kena virus sedikit sakit. Yang sudah vaksin. Kalau yang belum vaksin berisiko nanti berangkat ulang gitu ya. Nah ini tubuh fisik kita. Tetapi tubuh kemuliaan nanti nggak akan mengalami seperti itu. Mengapa tubuh fisik kita itu begitu lemah? Karena memang kehidupan manusia, mau manusia yang percaya Yesus, mau yang tidak percaya Yesus,
semuanya sama, yaitu ada batas umurnya di bumi ini, ya. Kita memiliki batas umur, batas usia di bumi ini. Ada yang 70, ada yang 80, kata firman Tuhan ya, 70, usia kita 70, 80 menurut kitab Mazmur. Tetapi kenyataannya sekarang orang umur 40 sudah pulang. Apalagi di kondisi sekarang ini Bapak Ibu. Sekarang ini kayaknya teman-teman kita lebih cepat mati dibandingkan yang lalu-lalu ya. Karena virus ini, pandemi ini, di gelombang yang kedua ini, di media sosial kita pasti kita mungkin hampir setiap hari mendengarkan kabar kedukaan. Kayaknya ini adalah sesuatu yang tidak wajar begitu loh. Nah, bagi orang percaya, hal ini bukannya tidak wajar. Firman Tuhan sudah menuliskan semuanya. Nanti kita akan belajar. Nanti kita akan memiliki pengertian yang beda mungkin ya dengan masa-masa yang lalu. Firman Tuhan sudah menegaskan supaya kita itu mencarinya perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Artinya adalah ketika kita masih dikasih kesempatan Tuhan untuk hidup sekarang ini, kita harus mulai memindahkan hati kita. Sebenarnya bukan memindahkan, lebih tepatnya mengubah hati kita untuk kita ubah kepada perkara yang di atas. Masalahnya adalah mau orang percaya mau orang tidak percaya itu kebanyakan sekarang itu fokus hidupnya, orientasinya masih segala sesuatu yang di bumi, sehingga dia tidak melihat bahwa perkara yang di atas itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Padahal firman Tuhan berkata perkara yang di atas itu berlakunya itu kekal. Tetapi uniknya orang lebih suka ada di bumi. Perkara-perkara yang dicari ini perkara-perkara di bumi. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lebih sibuk. Kalau ada kesibukan-kesibukan yang biasa ya kita lakukan di bumi, mau mancing, mau goes, mau apa lagi, wisata gitu di hari libur, kayaknya ibadah itu sudah bukan merupakan hal yang penting. Seolah-olah ibadah itu bisa nomor 2, gitu kan? Apalagi sekarang ini online ini. Untungnya ini pemerintah menyekat pintu keluarnya kota Surabaya. Kalau enggak orang banyak keluar lagi, banyak wisata lagi nih, liburan kayak gini. Jadi orang yang dikejar itu di sini, sesuatu yang dikejar di sini. Makanya mengapa banyak orang itu ingin agar corona itu cepat berlalu, udah hilanglah. Kalau perlu cepat-cepat pulang, katanya gitu seperti itu. Tapi doa itu sudah kita naikkan sejak tahun-tahun kemarin. Tapi kita tahu kan kondisinya bukannya malah semakin baik, kondisinya malah semakin buruk. Nah, mengapa kita melihatnya ini semakin buruk? Karena kita kok masih memikirkan perkara yang di bumi ini, sehingga kalau ada sesuatu yang negatif yang ada di bumi ini kayak kita nggak rela gitu loh. Loh, harusnya bumi ini tambah baik, harusnya bumi ini tambah genah, harusnya bumi ini tambah enak, menjadi tempat yang nyaman buat kita tinggal, membuat kita bahagia di sini. Padahal kalau Bapak Ibu tahu firman Tuhan sudah menekankan mulai dari zaman Tuhan Yesus pertama kali khotbah di bukit, supaya kita jangan mengumpulkan harta di bumi, melainkan harta di surga. Sebenarnya udah jelas. Tapi banyak orang, termasuk orang yang percaya, tidak bisa memaknai firman Tuhan ini dengan benar. Sehingga mereka pun mengikuti gaya irama dunia yang ngejar perkara-perkara di bumi. Bahkan kalau mau jujur Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran di gereja sekarang ini justru lebih ditekankan bagaimana bisa mendapatkan hal di bumi kan? Makanya orang lebih senang berada di gereja-gereja besar yang fasilitasnya mewah, tempat duduknya nyaman, ada pertunjukan-pertunjukan di mimbar yang sangat bagus gitu. Orang jadi ngejar itu. Orang begitu bangga dengan hal itu. Tapi sekarang saya mau katakan kepada jemaat GBI H2 ya, walaupun kita secara jumlah itu jumlahnya tidak sebanyak gereja-gereja besar, tapi saya mau kasih tahu, kalau kita
memiliki cara pandang yang benar mengenai bagaimana kita harus mengubah hati kita atau cara pandang fokus kita tidak di bumi, maka hal yang seperti tadi yang dikejar oleh orang-orang tadi itu menjadi tidak penting. Mengapa? Karena sifatnya yang terbatas di dunia ini menjadi sangat konyol, menjadi sangat konyol, bodoh. Kalau orang sudah tahu bahwa sebenarnya Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang di atas, yang bernilai kekal, sementara kita, orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, malah mengejar sesuatu yang di bumi. Betapa bodohnya kita. Nah, itu sama bodohnya seperti orang yang tidak percaya pada virus corona. Saya punya teman-teman yang tidak percaya, saya tanyai, kenapa sih kamu kok tidak percaya kalau ada corona? Jadi dia bilang seperti ini. Ya, saya belum menyaksikan, belum melihat. Yang saya tahu orang sakit itu sakitnya jantung, diabetes, itu dikoronakan, dia bilang seperti itu. Coba kesimpulan kita rata-rata kan sama. Oh, karena dia belum pernah kena, ya kan? Belum pernah. Coba kalau pernah kena. Dan memang sudah ada contoh-contohnya di media sosial itu, orang yang pertama tidak percaya, pada akhirnya dia kena. Nah, ini sama seperti dengan yang ada di firman Tuhan, yaitu Thomas. Thomas ketika dia diberitahu oleh saudara-saudaranya yang lain, Yesus sudah bangkit. Apa kata Thomas? Kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke bekas pakunya Yesus, dia tidak akan percaya. Baru setelah Yesus datang, Thomas, tunjukkan ke lambungku nih, ini tanganku. Thomas baru percaya. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Begitu juga dengan perkara di atas, Bapak Ibu. Sebenarnya banyak orang tahu tentang konsep perkara-perkara di atas, ngerti nih, ayat ini udah berkali-kali kita baca mungkin. Tetapi gerak di dalam hidupnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia itu sudah mengubah hatinya kepada perkara yang di atas. Tapi dia masih berkutat saja kepada perkara-perkara di bumi. Coba lihat tuh, berbagai pengajaran-pengajaran tentang kemakmuran lah, tentang ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti makmur. Itu kan sekarang yang banyak diajarkan dan malah itu dikejar oleh banyak orang. Maka berbahagialah Bapak Ibu ya di tempat ini, di gereja kita walaupun tidak besar tapi pengajarannya benar gitu, pengajarannya lurus, mempersiapkan Bapak Ibu semuanya bukan untuk kehidupan di bumi, tetapi kehidupan di surga, kehidupan di atas yang disebut perkara-perkara yang di atas. Nah, kalau kita menyadari hal itu, seharusnya semua pengajaran, semua firman Tuhan yang kita baca jangan diarahkan lagi ke dunia untuk kepemilikan segala sesuatu di dunia, tetapi mengarahnya sudah perkara-perkara yang di atas. Sebenarnya ya, pengajaran-pengajaran tentang kemakmuran, kekayaan, mendapatkan berkat kaya raya di bumi, dapat apapun di bumi, itu sebenarnya bukan hanya salah, itu sesat total. Kalau memang pengajaran itu benar, ya, kalau memang pengajaran tentang kemakmuran itu benar, seharusnya orang-orang yang sudah kaya itu, mereka udah gak perlu Yesus lagi, Pak. Tak perlu, kan mereka udah makmur, mereka udah punya rumah di mana-mana, mobilnya udah di mana-mana, mereka bisa kaya tanpa Yesus. Jadi Yesus nggak diperlukan sama orang kaya. Mestinya seperti itu kan? Harusnya. Tapi kan kalau kita melihat firman tidak seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Orang kaya paling nggak suka dengan ayat itu. Itu maksudnya bukan orang yang kaya, nanti orang kaya masuk neraka semua, bukan. Maksudnya itu orang yang mencintai hartanya, karena itu konteksnya berbicara ketika Tuhan ketemu dengan anak muda yang ketika sama Tuhan Yesus disuruh menjual harta miliknya, kemudian mengikut Yesus, dia nggak mau, karena hatinya sudah terikat kepada kekayaan, kepada sesuatu yang di bumi. Lebih mudah unta masuk lubang jarum, benar juga, karena hatinya sudah di bumi ini, sudah terikat, sudah terpatok di sini, nggak bisa diubah lagi untuk sesuatu yang lain. Tetapi orang yang menerima Yesus atau orang yang dikatakan di dalam Alkitab ini, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus.
seharusnya kita tahu perkara mana yang harus kita cari. Saudara nggak jadi masalah kalau di bumi ini nggak kaya, tapi bukan berarti nggak punya uang sama sekali ya. Kita harus tetap kerja jujur, kerja benar. Karena orang yang kerja jujur dan kerja benar yang dikejar bukan duit. Dan yang dipentingkan oleh dia tahu bahwa bekerja itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang mama, sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia, bahkan sebagai umat Tuhan yang memang harus bekerja. Tak apa-apa. Nah, harusnya kita tahu kita ini sudah dibangkitkan. Ya, kita tahu. Makanya yang kita cari fokus kita perkara di atas, bukan berarti kita tidak kerja ya, enggak. Tetapi pekerjaan kita tidak boleh, dengarkan baik-baik, tidak boleh melebihi fokus hati kita kepada Tuhan. Saudara mesti harus punya waktu berdoa buat Tuhan di rumah. Punyailah waktu-waktu bersama-sama dengan Tuhan. Punyailah waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Punyai waktu, bukan menyisihkan waktu, tetapi berikan waktu 30 menit, 40 menit, 1 jam, it's okay. Khusus untuk kita berhubungan pribadi dengan Tuhan, yang dikatakan intim dengan Tuhan. Mengapa hal itu kita lakukan? Supaya kita bisa mengerti dengan jelas gamblang apa Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kalau orang tidak pernah belajar firman, ke gereja pun juga jarang-jarang, ikut ibadah online sambil jalan-jalan, sambil makan kacang gitu, sambil ngikutinya dengan santai, ngobrol dengan orang yang lain, kita nggak nemu apa-apa. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah belajar kebenarannya? Jadi sekali lagi saya tegaskan, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online, dan yang beberapa yang ada di sini ya, jumlah kita nggak terlalu banyak. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi kalau ada orang merasa nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan, tetapi hatinya masih dia letakkan di bumi ini, perhatikan baik-baik, dia tidak akan pernah ketemu dengan Kristus nanti di tempat Kristus ada. Walaupun kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi kalau kita tidak pernah mindahin hati kita, tidak pernah mengubah maksudnya hati kita tidak akan pernah nemu Kristus di sana. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang kedua itu perintahnya lebih jelas lagi, mengulangi dari apa yang ayat pertama katakan. Mengapa itu diulangi? Kalau Alkitab mengulangi sebuah pernyataan sampai 2-3 kali, berarti itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Makanya membaca firman Tuhan itu jangan dibaca cuma satu ayat tok ya Bapak Ibu ya. Membaca firman Tuhan itu dibaca semua ayatnya, satu perikop itu. Satu perikop paling tidak kita baca supaya bisa ngerti maksudnya apa. Nah, di ayat yang kedua ini ditekankan lagi, pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Mengapa? Yuk kita lihat. 2 Petrus, ini ada rujukannya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sebenarnya harusnya mulai dari ayat yang pertama kita baca, tapi kita nggak cukup waktu. Mulai ayat yang 10 aja, 10, 11, 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. 2 Petrus 3 ayat 10, 11 dan 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak Ibu, di Alkitab ditulis ya, ini jelas nih, bukan Pak Pendeta Hari Agustinus yang ngomong, tapi firman Tuhan yang nulis di sini. Bahwa yang terjadi ketika hari Tuhan itu nanti datang. Apa yang tadi dijelaskan di sini? Bumi akan binasa. Bumi ini akan dihancurkan. Bahkan unsur-unsur di dalamnya dan di atasnya itu tidak akan pernah ada lagi. Lihat ya, firman Tuhan ngomongnya seperti itu. Firman Tuhan memberi pesan dengan jelas bahwa dunia ini nanti hancur. Dunia ini nanti tidak akan ada lagi bumi tempat kita berpijak, ini tidak ada lagi. Nah, kalau firman Tuhan ngomong seperti itu sementara kita masih berharap kita dibahagiakan oleh sesuatu yang ada di dunia ini, kan bodohnya kita, Bapak Ibu. Betapa bodohnya kita kalau kita ini masih mencari kebahagiaan di sini. Makanya saya bilang tadi ya, pengajaran-pengajaran yang justru membuat fokus kita itu mencintai segala sesuatu yang ada di bumi. Bukan hanya salah, tetapi itu sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kalau memang ya, bahwa orang semakin mencintai Tuhan itu semakin diberkati dengan berkat kekayaan yang luar biasa. Itu murid-murid Tuhan Yesus pasti bukan orang yang diberkati Tuhan. Pasti mereka adalah orang yang gagal. Karena apa? Gak ada yang kaya mereka. Semuanya mati, gak enak semuanya. Ada yang dibakar, ada yang dipotong lehernya, ada yang diumpankan kepada hewan, ada yang ditarik hewan ke kanan dan ke kiri, ada yang ditusuk perutnya, kemudian dibakar badannya, ada yang digoreng. Gak ada yang enak. Nah itu berarti murid-murid Tuhan bukan orang yang diberkati dong. Nah runyamnya, ironisnya, pengajaran-pengajaran yang dikejar orang sekarang ini adalah pengajaran yang dengar seperti ini. Nanti semua keadaan akan menjadi baik. Nanti Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Sebenarnya hal itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi itu terjadi di mana? Bukan di bumi kita. Tetapi di tempat di mana Yesus ada, yang oleh firman Tuhan disebut sebagai langit baru dan bumi yang baru. Kebanyakan orang berpikir surga itu kan gak jelas gitu di mana tempatnya, I don't know. Tapi sebenarnya firman Tuhan itu sudah menggambarkan dengan jelas bahwa yang namanya surga ya masih di tempat yang ada di alam semesta ini yang Tuhan ciptakan untuk kita. Yang dihancurkan cuma bumi. Bumi ini hanya sebagian kecil daripada seluruh alam jagat raya. Masakan Tuhan mau menghancurkan semua alam jagat raya ini? Nggak mungkin. Karena Tuhan sudah ciptakan dan semuanya sangat baik. Yang dihancurkan ya cuma bumi ini aja. Nanti orang-orang yang akan menerima kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari Tuhan Yesus Kristus akan dipindahkan ke langit baru dan bumi yang baru. Dan ingat, kita akan diberikan tubuh baru, bukan daging ini Bapak Ibu. Daging ini nanti kita tinggal di dunia ini. Dari debu kembali kepada debu. Itu. Jadi akan sangat runyam kalau ada manusia atau orang Kristen, terutama orang Kristen ya, yang masih memiliki pikiran bahwa kita akan bisa nyaman hidup di dunia ini. Gak bisa. Firman Tuhan berkata memang keadaannya memang seperti ini karena dosa. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat keadaan dunia ini semakin lama bukannya semakin baik, itu berarti memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu ini nanti akan hancur. Permasalahannya kayak kita nggak rela gitu loh. Kita masih mencintai dunia ini kan, kita merasa kita fokus kita, cara pandang kita ini masih yang kita hidupi sekarang, yang ada di sekarang ini kan ini yang harus diubah. Supaya kita sekarang sudah mulai, udah kita pindahkan atau kita ubah, sebenarnya diubah, kalau dipindahkan berarti kita udah pernah punya. Harus diubah kepada cara pandang kepada kerajaan Allah. Nah orang yang cara pandangnya sudah dipindah atau diubah kepada kerajaan Allah, yang dia cari apa Bapak Ibu? Hal yang di sini tidak.
Apapun yang dia alami di bumi ini, dia pasti akan dengan mudah mengucap syukur. Ya kan? Mau dikasih berkat banyak oleh Tuhan, puji Tuhan. Mau punya mobil yang bisa munine jedeng gitu, puji Tuhan. Tapi nek diberkati Tuhan dengan mobil yang munine krek dia tetap mengucap syukur, gak bersungut-sungut. Loh, mobilku kok elek. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku pengen Pajero Tuhan, panas ya penjero. Jadi dia kemudian mengejar sesuatu yang ada di bumi. Tapi kalau orang pandangannya udah diubah Bapak Ibu, apapun yang dia miliki dia tetap bersyukur. Bahkan sampai satu titik, yaitu ketika dia mengalami kematian. Sampai mengalami kematian. Kalau orang dunia kematian ini kan selesai. Loh mati, sak noerek gitu. Tapi orang yang percaya, orang yang akan dibangkitkan sudah enggak. Kematian itu adalah hanya perpisahan dia dengan bumi ini, kemudian dia pulang ke rumah bapaknya. Dia pulang ke rumah bapaknya. Satu saat nanti kita pasti akan ketemu lagi Bapak Ibu. Karena yang namanya kematian itu sebuah kepastian, keniscayaan. Jadi nggak ada di sini yang mau hidup 1000 tahun lagi kan? Nggak ada. Soro wisa. Mbahku itu umurnya 120. Garai soro putu-putu nih. Nenek saya itu tinggalnya di Nganjuk. Ya kalau ada yang menyaksikan di sini orang Nganjuk, di Rejoso Nganjuk sana. Itu waktu dia umur 105 dulu, mulai 105 dia itu. Ngakunya ya, entah itu bener atau enggak. Karena orang zaman dulu itu ngomongnya, lahirnya kapan Mbah? Ini loh, barengan karo banjir gitu. Barengan wit roboh. Barengan wit ringin roboh gitu. Nggak tahu tanggalnya, dia ngakunya umurnya 105. Saudara tahu, saya setiap minggu itu mesti pulang ke Nganjuk. Terus setiap minggu. Hanya untuk apa? Dulang nenek saya. Dulang? Cuman perkara nyuapi. Itu sih 105. Coba bayangkan kalau 1000 itu ya opo. Tidak bisa kita tiap hari ke sana sampai kita menutup mata. Jadi nggak mungkin ada orang hidup 1000 tahun ya Bapak Ibu ya. Semua kita itu nanti pasti akan selesai di dunia ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, mau rela atau tidak rela, bahwa semuanya orang pasti akan mengalami kematian. Cuma masalahnya kita tidak tahu kapan. Nah, mengalami kematian itu adalah sebuah titik di mana kita harus melepaskan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Mobil Pajero yang kita punya harus dilepas. Rumah yang tipe 2000 meter persegi sampai kalau kena digawe bal-balan harus kita lepas. Alis yang kita gambar dengan harga yang mahal, kan ono itu gambar alis, ono sing murah digambar dhewe, ditato dhewe, ada yang mahal. Itu pun harus kita lepas. Idep yang ditanam, nanam idep itu larang loh ya. Itu pun harus dilepas idepe. Bahkan gigi palsu sing tuku ngene sebelahe bungu rasih juga harus dilepas. Iya, semuanya harus dilepas. Sing guyu ketok tuku untung ngene bungu rasih. Ya ada yang beli macam-macam lah. Itu pun harus dilepas. Nah, kalau tahu bahwa segala sesuatunya itu nanti mesti harus kita lepas. Orang percaya itu sudah belajar melepasnya sejak sekarang ini, waktu kita masih memiliki kehidupan. Karena kalau kita sekarang ini sudah melepas segala sesuatu, barulah kita bisa, fokus kita bisa diubah ke sana. Kalau kita masih mencintai segala sesuatu yang ada di sini, sik kepingin omah ngene Citraland, sing bayar banyune benulan 600.000. Pingin rumah di tempat-tempat berapa mil, tempat-tempat bagus, kita pengen punya villa, punya rumah, masih punya keinginan seperti itu. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa memiliki fokus kepada rumah Bapa di sorga? Kalau fokusnya hanya perhiasan, ini untung kita itu ibadahnya online ya, gak ketok ya. Kalau dulu zaman ibadah offline itu,
Uang itu perhiasan itu saya pernah di gereja itu gerangi keroncong. Saudara tahu gelang keroncong ya? Bukan keroncongan ini, gelang yang banyak itu loh. Itu sampai sak ini. Itu nek ngangkat tangan Bapak Ibu ya. Suara kerincingan itu lebih banter daripada suara drame. Drame glodak-glodak itu lebih banter. Kerincing-kerincing. Puji Tuhan. Ngono. Aslinya pamer itu. Yang dikejar itu yang bukan-bukan gitu-gitu itu. Ironis kan? Dan orang-orang seperti ini masih menganggap bahwa dia punya rumah di dalam kerajaan Allah. Padahal selama dia hidup fokusnya bukan dipindah ke sono, bukan diubah ke sono, tapi fokusnya masih di sini. Nah, kalau kita tahu bahwa segala unsur-unsur di bumi ini nanti akan dihancurkan, maka harusnya mulai dari sekarang belajar untuk melepaskan segala sesuatu. Belajar melepas segala sesuatu. Lukas 14 ayat 33. Saya minta tolong bisa ditayangkan. Lukas 14 ayat 33. Karena saya sebenarnya nggak nyiapkan ayat itu, tapi ini ayat referensi. Lukas 14 ayat 33. Bentar ya Bapak Ibu. Ya nah. Nih, ini firman Tuhan yang ngomong sekali lagi ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, di mana? Di bumi tentunya ya, tidak dapat menjadi muridku. Jadi belajar ngelepas sejak sekarang. Bahkan Bapak Ibu, ini bukan hanya bicara masalah benda, tapi ini juga bicara masalah orang yang kita kasihi. Suami, istri, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kepemilikan kita kepada mereka harus terbatas. Tidak boleh kita membuat dunia kita itu jadi seolah-olah miliknya dia. Sehingga kalau dia atau kita yang dipanggil Tuhan kayak seolah-olah kita kehilangan pengharapan. Baru-barusan ini 4 hari yang lalu, om saya yang di Klaten dipanggil Tuhan. Kita semuanya sedih. Karena ini om yang sangat care gitu loh dengan kita. Sedih semuanya. Tetapi Bapak Ibu, kesedihan itu tidak boleh membuat kami habis itu merasa kehilangan. Om saya sudah pulang ke rumah Bapak. Kalau orang Jawa atau orang yang biasa kita bilang omahe wis dadi ngene kono gitu ya. Dia sudah pulang ke sana. Nanti saya akan saudara-saudaranya yang lain tentunya akan nyusul ke sana. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu sekarang. Makanya firman Tuhan yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bukan cuma slogan yang ditaruh di Adiasa toh. Itu seringkali saya lihat tulisan itu di Adiasa. Mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Sing ngene ngarep ayat ngene ngarepe gak ditulis. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan, itu adalah orang yang ketika hidup hidupnya untuk Kristus. Nah, selama hidupnya untuk diri sendiri. Matinya bisa nggak keuntungannya? Nggak bisa. Ya tapi boleh-boleh aja ditulis di Adiasa kayak ngono, tapi mungkin kenyataannya bisa jadi nggak seperti itu. Tetapi bagi orang percaya, kalau dalam keadaan mati pun itu kita masih memiliki keuntungan. Apa keuntungannya? Kita pulang kembali ke rumah kita. Dan ketika kita pulang kembali ke rumah kita, firman Tuhan berkata, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan-Nya. Mengapa? Karena Bapak Ibu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan orang Kristen loh ya, bukan orang beragama Kristen, beda-beda. Kalau orang beragama Kristen itu menganggap Kristen itu ya yang penting ngone gereja dia, tidak lupa. Tetapi hidupnya sama sekali gerak hidupnya tidak diubah kepada kerajaan Allah, tapi hidup masih di sini. Nah, itu bedanya orang Kristen sama orang beragama Kristen, atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang beragama. Oleh karena itulah Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan program ini, sebagai hamba Tuhan saya cuma bisa pesan satu hal. Mulai dari sekarang, ayo kita ubah hati kita. Bukan lagi di bumi,
tapi di dalam perkara-perkara yang di atas. Kita balik lagi ya ke Kolose 3. Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Loh kok mati? Kan kita baca ini, lagi baca ini kok mati gitu. Mati bukan, maksudnya ini mati bukan mati secara fisik. Tapi kita mati terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Orang yang mati itu mau diapa-apain juga dia nggak gerak. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, dirinya harus mati terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Artinya, dia sudah tidak punya keinginan untuk bisa dibahagiakan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mau dihormati orang lain, mau tidak dihormati, nggak jadi masalah. Kita tidak cari hormat dari manusia. Kalaupun kita cuma bisa punya motor, berangkat kemana-mana, kita ketemu dengan teman-teman kita, cuma kita bisa naik motor, orang nggak menghormati kita gara-gara kita nggak punya uang banyak. Boten nopo-nopo, tidak apa-apa. Gak masalah. Nah, masalah yang menjadi masalah adalah walaupun orang percaya ini standarnya masih sama dengan dunia, kepingin punya uang banyak, kepingin punya kekayaan banyak supaya dia bisa dihormati orang lain. Nah, kekristenan tidak perlu seperti itu, Bapak Ibu. Oleh karena itulah mengucap syukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Saudara nggak dihormati orang lain, tidak apa-apa. Kita menggunakan baju yang harganya murah, nggak jadi masalah. Kita nggak menggunakan perhiasan yang lengkap, nggak apa-apa. Karena sejatinya kita sudah mati terhadap apapun yang ada di dunia ini. Di dunia ini kebahagiaan yang diperoleh oleh manusia bukan kebahagiaan kita. Akhir-akhir ini kan kita dengar kabar ya, ada orang kaya di Indonesia ini ketangkep kena narkoba. Kita jadi mikir, kok bisa ya orang kaya itu bisa ketangkep narkoba, apa sih yang dicari? Ya dunia itu memang tidak pernah puas dengan segala sesuatu yang ada. Nah kalau kita tahu bahwa kekayaan, kemewahan, kekuasaan itu tidak bisa membawa kepuasan, ngapain kita sekarang mau mengejar itu? Kita sudah tahu contoh-contohnya loh. Tapi saya heran ya, orang masih banyak ngejar itu, termasuk orang-orang yang ngaku Kristen. Jadi setting hidupnya udah setting dikejar hal-hal yang seperti itu. Padahal harusnya itu stop, mati dengan hal itu. Dia harus mati dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Walaupun dia tidak dihargai oleh orang lain, gak apa-apa. Gak apa-apa. Bahkan mungkin bukan hanya tidak dihargai, saudara dihina oleh saudara-saudara kita gara-gara kita nggak punya uang banyak. Oh orang gagal ini, walah, dikutuk apa sih orang ini gitu ya? Kok sampai nggak punya apa-apa? Saudara nggak perlu sakit hati, karena justru pernyataan-pernyataan mereka seperti itu menyiratkan bahwa mereka masih mengasihi dunia ini. Nah sekarang kita tidak boleh menentukan kebahagiaan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berlakunya cuma 70 tahun Bapak Ibu dunia ini. Kita cuma bisa lihat cuma paling 70-80 tahun. Sementara kehidupan di dalam kerajaan Allah berlangsung selamanya. Itu adalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Makanya seharusnya kondisi pandemi yang seperti ini bagi orang yang percaya justru harus membuat dia itu membuat hatinya itu diubah kepada kerajaan Allah, bukan malah ikut-ikutan takut. Waduh, pedih aku rek. Kita tetap pakai prokes, pakai. Mengapa kita pakai? Supaya kita nanti bisa mengabarkan kebenaran kepada banyak orang. Saudara, hidup saudara bisa jadi berkat kalau masih dikasih nafas, kalau masih dikasih usia oleh Tuhan, saudara tetap jadi berkat. Tetapi kalaupun kita pulang, it's okay. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu aja kehidupan orang Kristen Bapak Ibu. Oleh karena itu saya ajak kepada jemaat GPI H2O, baik yang ada di rumah yang menyaksikan program ini ataupun yang beberapa orang yang ada di sini,
Ayo kita ubah hati kita yuk kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan nanti kita berharap bonusnya, berkat-berkatnya, tidak. Tetapi hidup kita sudah benar-benar mengutamakan kerajaan Allah. Yang lain itu pasti akan Tuhan berikan. Pasti Tuhan akan pelihara, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Pasti. Tidak mungkin ada orang benar, firman Tuhan berkata ya, tidak mungkin ada orang benar meminta-minta. Ya dong, jelas. Contoh aja, saya kasih contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Kita jadi OB atau jadi office boy, kerja jadi office boy di sebuah kantor. Nah, ketika itu ada handphone seri terbaru tuh jatuh di lantai. Nggak ada orang lihat, CCTV juga nggak ada. Ya, CCTV nggak ada. Orang yang hatinya sudah dipindahkan kepada kerajaan Allah, nggak mungkin akan melakukan ini. Diambil handphonenya, dipateni, kartunis ditokno di gua. Habis itu puji Tuhan aku dapat berkat luar biasa. Nggak ada yang punya, ini kalau nggak berkat Tuhan ini ya nggak mungkin lah. Tuhan berikan berkat ini untuk itu, bukan berkat saudara. Itu miliknya orang. Nah kalau orang yang hatinya sudah dipindahkan ke sana, itu pasti akan punya siapa ya? Dia taruh di resepsionis, Mbak, Mas, ini handphonenya siapa tadi ada yang jatuh. Coba orang yang seperti ini bisa diberkati Tuhan nggak? Bisa. Sangat bisa sekali. Karena pasti orang ini punya nilai yang luar biasa. Dia pasti jujur, korupsi nggak mungkin. Nggak mungkin dia korupsi, uang handphone aja nggak mau. Contoh yang kedua, kalau ada orang tabrakan di jalan, jeder gitu. Uangnya logur, dompetnya logur. Yang ditolong dulu mana, bapak-bapak, ibu-ibu? Dompetnya Pak ditolong sih. Nah, kalau orang yang hatinya sudah dipindahkan kepada kerajaan Allah atau diubah kepada kerajaan Allah, memang dompetnya dijoko, disimpan dikekno wonge, cek anu aja dijoko isine. Nanti untuk diberikan kepada orangnya. Orangnya juga ditolong aja dompetnya tok. Jadi gitu. Dia tidak akan mungkin memiliki. Nah orang-orang seperti ini bisa diberkati, sangat bisa. Jualan juga kayak gitu Bapak Ibu. Kalau kita jualan jujur, ya bukan berarti ya kulai 100 didol 100, itu bukan jualan jujur, itu bodoh. Ya tetap kita mesti memilih punya keuntungan, ya dinilai lah usaha dan keuntungan kita mesti harus dinilai. Tapi ojo teman-teman gitu kan. Kalau kita kerja jujur, kerja baik, bisa nggak diberkati Tuhan? Sangat bisa. Di tengah-tengah dunia yang banyak nipu yang kayak gini, jualan-jualan nipu pada akhirnya, tetapi kalau Bapak Ibu punya nilai sebagai seorang anak Allah yang sudah mindahkan hatinya ke sana, bukan untuk mendapatkan harta di sini supaya Bapak Ibu bisa melayani Tuhan lewat apapun yang kita kerjakan, kita lakukan tiap hari, maka engkau bisa diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Hari ini kalau firman Tuhan menegur kepada kita, satu hal yang mau saya katakan, mari kita ubah. Karena waktu kita sudah nggak panjang lagi di dunia ini. Sekarang ini kematian itu sudah sangat dekat dengan kita. Semakin lama, semakin mendekat gitu. Nah pegangan kita cuma satu, Bapak Ibu ya. Pegangan kita cuma Tuhan Yesus dan kerajaannya. Maka hati kita jangan ditaruh di sini. Taruh di dalam Tuhan dan kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa kami sebagai umat-umat-Mu akan dibangkitkan oleh Tuhan pada saat hari yang terakhir nanti. Tetapi saat ini Tuhan terlebih dahulu, kalau Tuhan kasih kesempatan kami, untuk kami masih bisa bernafas di dunia ini. Mari Tuhan, bantu kami untuk kami bisa mengubah hati kami. Sehingga hati kami bukan kami letakkan di bumi ini, tetapi kami letakkan di dalam kerajaan Allah. Bantu kami Tuhan dan didik kami, supaya kami benar-benar
memiliki hati yang tapi kami tidak pindahkan, tidak ubah dalam kerajaan Allah. Ku tak mengenal apapun juga saat ku datang. Mari nyanyikan Bapak Ibu di rumah. Katakan kepada Tuhan, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Sekali lagi katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tuhan, kami akan tinggal semuanya. Tuhan, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang mendekat dalam roda bersama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang mendekat dalam roda kebenaran Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah, Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah, yang menyaksikan program ini. Kalau Roh Kudus berbicara di dalam hati Bapak Ibu, supaya kita mulai mengubah hati kita kepada kerajaan Allah. Saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program ini. Kalau ada hati-hati yang saat ini digerakkan Roh Kudus untuk bisa diubah kepada kerajaan Allah, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa dari tempat ini. Tuhan, sebagai hamba-Mu kami berdoa buat setiap Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saat ini menyaksikan program ibadah gereja H2O pada siang hari ini. Roh Kudus sedang menggerakkan hati mereka Tuhan untuk mengubah hati mereka bukan tetapi kepada kerajaan Allah. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang naruh tangan di dada mereka, jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Kami percaya saat ini pelan-pelan fokus hati mereka sudah mulai diubah kepada kerajaan. Mereka sudah mulai mati terhadap dunia ini, sudah tidak cinta kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi mencintai harta surgawi, langit baru dan dunia baru dan kerajaan Allah dan kebenaran. Karena suka atau tidak suka Tuhan, kami akan meninggalkan semua yang ada di bumi. Oleh karena itu kami hari ini mulai belajar melepaskan segala sesuatu, supaya kami layak menjadi murid-Mu yang Tuhan didik sedemikian rupa, untuk kami menjadi anak-anak yang berhak menerima janji-janji kerajaan Allah. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus mari terus berbicara dalam hati kami. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Mari Bapak Ibu lebih dahsyat lagi katakan, kami yang
Hidup kami berubah oleh karena Roh Kudus yang mengubah hidup kami. Mari tetap pimpin kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya Tuhan dan diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya kembalikan lagi. Ya, shalom semua, diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Agustinus Hari yang sudah melayani di Gereja Bethel Indonesia House of Healing H2O. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pengumuman Bapak Ibu. Ini dikit. Apa pindah sini? Tes. Ya, tes. Ya. Oh, bukan yang dari sana, ternyata dari Sumatera. Mati. Oh. Iya, Bapak Ibu. Jumat kita ada kelas PA dimulai jam 7 malam hingga selesai via Zoom. Nanti Zoom akan dibagi di Didaskalia H2O ya, itu. Dan semua untuk selanjutnya ibadah tetap seperti biasa sampai ada pengumuman baru dari pemerintah tentang perubahan aturan PPKM ya. Jadi sementara ini kita masih seperti ini online. Jadi ini itu taruh. Nah. Ya. Jadi tetap seperti biasa online, bisa dilihat di Facebook, di Instagram dan siaran tunda di YouTube. Jadi ya Bapak Ibu bisa lihat. Tapi kalau misalkan ada yang membutuhkan sesuatu, mau konseling atau misalkan ada yang sakit, bisa kontak di nomor WA saya ya, 081 2177 03676. Jadi ada di grup. Jadi seperti ada beberapa yang kemarin minta tolong didoakan ya. Jadi saya bisa, kalau memang itu aman-aman saja dalam pengertian Anda tidak terpapar COVID, saya akan hadir, tenang aja ya. Tapi kalau misalkan terpapar COVID, kita bisa video call Bapak Ibu ya. Dan mungkin kalau memang isolasi mandiri, kalau memang Anda membutuhkan, ya doakan saya untuk bisa kirim obat-obatan. Tapi obat-obatannya bukan obat dokter, loh. Ini obat itu China, saudara. Herbal ya, yang kita bisa mampu berikan itu. Jadi kalau memang ada berkat ya nanti kita akan usahakan begitu. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan bisa lihat di LCD di rekening BRI atas nama Gereja Bethel Indonesia House of Healing. Bagi yang ingin memberikan persembahan bisa ada di rekening BCA atas nama ini, gitu ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan Ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus,
Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya dengan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini kami, jadikan biarlah hanya namamu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Kami berdoa untuk Pastor Agustinus Ari. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangganya. Engkau memberkati dengan kekuatan daripada Tuhan, kesehatan dan keharmonisan. Dan biarlah semuanya boleh berjalan baik. Dimanapun hamba-Mu ini berada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, menjadi berkat di mana saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, dan sebelum kami berpisah kami akan menaikkan doa syafaat kami itu bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan, rawat negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dengan situasi keadaan seperti ini kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa untuk negeri kami. Dan biarlah Engkau terus ya berkarya dan berikan ya Tuhan semangat yang baru. Dan lalu segala sesuatu yang terjadi kami percaya akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan untuk pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf menteri pejabat tertinggi hingga yang rendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Berikan keberanian otoritas daripada Tuhan. Setiap keputusan yang diambil berpihak bagi rakyat, semuanya demi bangsa dan negara kami. Pakai ya Tuhan anak-anak yang duduk di eksekutif legislatif, yudikatif, pakai mereka menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu, keluarga demi keluarga. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang Tuhan kerjakan, Engkau yang menjadi pembela dalam setiap kehidupan mereka, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini yang memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, istri anak cucunya. Tuhan berkati semuanya pegawai dimanapun mereka berada, supaya Tuhan melalui apa yang Engkau kerjakan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang di sekitar tempat ini, Kembangan Selatan, Kecamatan Pabean, Cantian, dan Kota Surabaya. Tuhan, kami memberkati mereka. Biarlah Tuhan juga mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu, Engkau menilik mereka ya Tuhan, baik yang sakit maupun yang berkesusahan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau jadi penghibur, Engkau yang jadi penolong dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menjadi penyembuh dalam setiap kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga perserahkan juga setiap program gereja yang Tuhan percayakan untuk gereja kami, sehingga melalui apa yang Tuhan kerjakan, kami boleh menjadi membawa dampak, menjadi terang untuk sekitar tempat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menundukkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai